Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis kemoterapi. Sebelumnya, saya menyampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan hari ini saya ambil dari buku Pharmaceutical Calculation, ya, karangan dari Ansel, ya, di mana untuk penjelasan hari ini memang beberapa tabel, soal, dan gambar-gambar saya ambil dari buku tersebut dan semuanya merupakan bagian hak cipta dari penerbitnya. Dan yang saya cantumkan di sini lebih untuk kepentingan pembelajaran saja. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Nah, yang pertama saya menyampaikan bahwa untuk kemoterapi itu seringkali pasien mendapatkan kombinasi lebih dari satu obat. Nah, rute umum yang seringkali digunakan untuk pemberian obat-obat kanker itu bisa melalui peroral, IV bolus, ataupun continuous IV infusion, intravena infusion. Jadi, bisa melalui beberapa rute tersebut. Bahkan, beberapa rute lain yang juga mungkin digunakan tampak seperti yang ada di tabel 8.5 di situ. Nah, untuk obat kanker sendiri seringkali memang dikombinasi satu sama lain, ya, sehingga sering dikatakan sebagai regimen kemoterapi, di mana regimen kemoterapi itu memuat akronim dari beberapa obat yang digunakan, ya. Nanti saya perlihatkan contoh-contohnya, atau jika teman-teman ingin mencari lebih lanjut bisa search di Google seperti itu dengan keyword list of chemotherapy regimens, ya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah karena dalam satu periode misalnya atau satu siklus itu pasien bisa mendapatkan obat lebih dari satu kali, ya. Misalnya satu siklus itu 28 hari untuk kemoterapi. Pasien bisa mendapatkan terapi pada hari pertama, hari ke-7, ke-28, dan tergantung kebutuhan pasien tersebut. Nah, penulisan dalam suatu permintaan penyiapan obat-obat kemoterapi itu biasanya dituliskan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, misalnya di sini ditunjukkan pasien punya diberikan oleh dokter terapi dengan siklus 28 hari. Kemudian biasanya itu akan diikuti, ya, dengan day itu for day. Jadi obat tersebut akan diberikan pada hari yang keberapa. Kemudian diikuti dengan angka-angka. Nah, angka di situ menyatakan hari keberapa dan keberapa. Kalau misalnya diberi tanda dash atau kadang dash, strip gitu, atau underscore, itu berarti sampai. Maksudnya misalnya contoh di sini D1-4 berarti hari pertama sampai ke-4 pasien akan mendapatkan regimen tersebut. Sedangkan jika yang memisahkan antara satu angka dengan angka lainnya adalah koma, maka itu artinya dan. Contohnya di sini D1 dan 4. Jadi hari pertama dan keempat pasien tersebut hanya akan mendapatkan regimen tersebut pada hari pertama dan keempat. Nah, selanjutnya ya di sini adalah contoh perhitungan untuk dosis kemoterapi. Pemberian kemoterapi memang pasti menggunakan body surface area (BSA) atau selalu dalam bahasa Indonesianya luas permukaan tubuh (LPT), ya, untuk menghitung berapa yang dibutuhkan oleh pasien, karena memang penghitungan dosis menggunakan luas permukaan tubuh itu lebih sesuai dibandingkan menggunakan berat badan atau bahkan usia, ya. Nah, di sini contohnya pasien mendapatkan regimen obat VC. VC itu merupakan kombinasi vinorelbin dan cisplatin, di mana siklusnya 28 hari, ya. Di sini maaf, ya. Di sini pasien mendapatkan vinorelbin dengan dosis 25 mg per meter persegi secara intravena pada hari ke-1, 8, 15, dan 22. Sedangkan pasien mendapatkan cisplatin dengan dosis 100 mg secara intravena hanya pada hari pertama saja. Kemudian di sini disampaikan, ya,
untuk setiap vinorelbin dan cisplatin ya, kita diminta untuk menghitung berapa dosis per siklusnya jika pasien memiliki tinggi badan 5 kaki 11 inch dan berat badan 175 pon. Nah, kita perlu hitung dulu body surface areanya ya. Mungkin bisa lihat materi sebelumnya tentang menghitung body surface area. Ya, di sini contohnya sudah ditemukan bahwa BSA-nya adalah 2 meter persegi. Kemudian kita perlu menghitung berapa jumlah obat untuk setiap regimennya. Kita lihat di sini vinorelbin, di sini dinyatakan dia akan diberikan hanya pada hari 1, 8, 15, dan 22. Dalam satu siklus dia akan diberikan sebanyak 4 kali. Nah, maka di sini nanti akan kita kalikan 4. Pertama kita hitung dulu untuk 1 kali pakainya berapa. Di situ dinyatakan vinorelbin itu dosisnya adalah 25 mg. Nih ya, 25 mg per meter persegi. Kalau kalau BSA-nya 2 meter persegi, maka tinggal kita kalikan saja 2 mg per meter persegi dikali 2 meter persegi. Dan karena ini akan diberikan 4 kali, maka bisa kita kalikan langsung dengan 4 hari pemberian. Maka diperoleh hasil 200 mg. Begitu juga yang cisplatin. Nah, hanya saja cisplatin hanya diberikan 1 hari dalam 1 siklus. Maka cukup 100 mg per meter persegi dikalikan dengan 2 meter persegi, ya. Karena hanya 1 kali sehingga di sini dikali 1. Maka ketemunya adalah 200 mg. Jadi ini adalah contoh perhitungan yang pertama. Kemudian contoh perhitungan yang kedua, sama seperti tadi ada regimen CMF, ya, di situ merupakan kombinasi siklofosfamid, methotrexate, dan juga fluorouracil, ya, dengan dosis masing-masing. Di sini ada hari pertama sampai ke-14, hari kedua dan ke-8, serta hari pertama dan ke-8. Kita hitung satu persatu yang siklofosfamid itu 100 mg dikali dengan BSA-nya, di sini 1,5 meter persegi, dikali 14 hari, karena 1 sampai 14. Ketemu ini, begitu juga yang selanjutnya, sama seperti tadi perhitungannya. Maka kita dapat memperoleh berapa jumlah obat atau bahan yang dibutuhkan untuk satu siklus. Kemudian di sini ada 3 contoh soal, silakan dikerjakan, kemudian diunggah di Belajar USD AJID. Terima kasih, semoga paham.